Selamat sore semuanya. Shalom juga. Semoga kita cita-cita sejahtera. Tuhan selalu melimpahkan hidup kita. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktu yang bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau beribadah bersama-sama ya di WWW. Langsung saja kita mau memulai dari kita pada sore hari ini. Kita mau ujian. Saat kita melihat jalanmu. Mungkin yang lain boleh di mute dulu ya, jadi jangan ya. Kita mengangkat pujian saat kita melihat jalanmu.
Sesuai dengan pujian ini Tuhan, ajar kami tetap percaya Tuhan hanya kepadamu saja. Saat kami tak melihat jalan-Mu Tuhan, tapi kami tetap yakin bahwa jalan-Mu adalah yang terbaik bagi setiap kami. Ajar kami Tuhan, dan selalu menuntun setiap jalan hidup kami Tuhan, agar kami selalu berjalan dalam kebenaran-Mu, dan kami menjadi anak-anak yang Tuhan selalu berada dalam naungan-Mu saja ya Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan kami mau bersuka cita, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau bersorak bagi-Mu, sebab kami bersyukur bahwa kami punya Tuhan yang sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, baik. Siapa yang mau diberkati oleh pada sore hari ini boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita mau angkat pujian, bangkit serukan nama Yesus. Sekali lagi bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat Allah kami dengan kuasa namanya, nama Yesus, benar yang kuat, nama Yesus, kota bentengnya, nama Yesus, kalahkan semua. Nama Yesus di atas. Nama Yesus. Nama Yesus. Benar yang kuat. Nama Yesus. Kota bentengnya. Nama Yesus. Kalahkan semua. Nama Yesus di atas. Nama Yesus di atas. Sekali lagi nama Yesus. Nama Yesus di atas. Haleluya. Nama Yesus adalah nama yang di atas segala nama ya. Sekarang saya mau kasih yang mungkin selama 1 minggu ini merasakan kasih dan kemurahan Tuhan, atau mendapatkan berkat Tuhan, atau kesembuhan dari atau ada yang mau memuji menggunakan nama Tuhan, waktu dari Tuhan.
Suaranya hilang-hilang kali ya. Sorry. Ya, saya berikan waktu dan kesempatan. Sekarang udah dengar, Kak? Iya, tadi sempat hilang suaranya. Oh, oke. Ya, saya kasih kesempatan bagi kita semua yang hadir pada sore hari ini, yang mau menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan, atau yang mau berikan pujian bagi Tuhan, waktu dan kesempatan saya berikan. Kalau ada langsung saja ya. Oke, sepertinya belum ada ya yang menyaksikan kasih dan cinta Tuhan. Oke, kalau begitu kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau datang dan bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan waktu, masih memberikan kita kesempatan untuk kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mengangkat pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Sekali lagi, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri hari ini. Bukan adakah syukur bagiku. Sekali lagi, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri hari ini. Bukan ada syukur bagimu sebab ini, sebab hari ini.
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa pada sore hari ini Tuhan, kalau kami boleh bergabung dalam ibadah YOC, lewat Google Meet Tuhan, biarlah Engkau memberkati Tuhan ibadah kami pada sore hari ini. Biarlah Tuhan setiap kami yang memuji dan memuliakan nama Tuhan boleh menyenangkan hatimu, dan setiap kami Tuhan sebentar boleh mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menyampaikan firman-Mu Tuhan dengan bahasa-bahasa yang sederhana yang boleh kami dapat mengerti dan boleh menjadi teladan dan boleh memimpin dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan kami boleh dipimpin oleh firman Tuhan di setiap tempat di mana kami bertemu dengan setiap orang yang kami temui Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, beracara Engkau di tengah-tengah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Apa suaranya bisa didengar dengan jelas ya? Jelas. Oh Jelas. ya, oke, Sangat terima jelas. kasih semuanya. Selamat sore, adik-adik, ada kakak-kakak juga, dan ada sebagian juga Bapak. Saya baru 2 kali ini ikut di WOC ya, tapi kami yakin dan percaya Tuhan mulai menggerakkan hati anak-anak muda dimanapun kita semua berada pada sore hari ini. Dan pada sore hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, yaitu tentang karakter ya. Karaktermu menentukan masa depanmu. Jadi karakter itu sama dengan tingkah laku, attitude, terus ya pokoknya karena kenapa kita membutuhkan karakter, perlu karakter dalam kehidupan kita, karena kita adalah manusia makhluk sosial. Pasti kita harus memiliki karakter. Karakter itu tidak bisa begitu saja, ya, tapi karakter itu perlu dibentuk, perlu dibangun. Mungkin kalau skill, kepintaran kita bisa pelajari lewat les, lewat dunia pendidikan. Tapi kalau karakter atau tingkah laku kita harus pupuk dari sedini mungkin, sehingga kita menjadi orang-orang makhluk sosial yang memiliki hati yang peduli dengan sesama kita. Jangan seolah-olah kita mau hidup sendiri, kita mau butuh, seolah-olah kita mau menjadi berkuasa sendiri. Bukan seperti itu ya. Jadi saya mengambil dalam satu ayat firman Tuhan, yaitu di 1 Timotius 4 ayat 12. Saya akan bacakan di dalam surat Paulus. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi setiap kita anak-anak muda, di sini kebanyakan masih anak-anak muda ya, kan? Karena kita ibadah YOC gitu. Jadi kita sedini mungkin, seusia muda mungkin, harus memiliki sikap ini ya. Jadi memiliki sikap kepedulian. Jadi kita harus menjadi teladan bagi orang lain. Jangan sampai seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi melalui perkataan, melalui tingkah laku, orang memandang kita adalah kita mempunyai orang yang mempunyai tingkah laku yang baik, mempunyai attitude yang baik. Jadi kalau kita memiliki attitude yang baik dalam dunia, yang paling kecil dulu yaitu di dunia, di keluarga aja ya. Jadi kita harus peduli dengan keluarga kita.
mungkin peduli dengan adik kita, peduli dengan orang tua kita, bahkan saudara-saudara terdekat kita. Jadi jangan maunya itu senang sendiri gitu ya. Jangan kita mau hidup sendiri, egois gitu ya. Jadi yang kedua, kalau jadi yang pertama tadi adalah kita menjadi teladan bagi orang lain. Yang kedua yaitu jangan menjadi batu sandungan. Ya. Jadi kalau begini ya saudara, kalau kita tidak bisa menjadi teladan, ya jangan kita menjadi batu sandungan ya. Jadi batu sandungan itu seolah-olah kita itu membuat orang yang mau percaya kepada Tuhan. Jadi kita membuat orang itu ragu atau melemahkan iman orang, terus mengacaukan atau membingungkan ya, dan membuat nama Tuhan dan firman Tuhan dihujat orang. Contohnya begini, jadi kalau kita memiliki perbuatan yang tidak baik, mungkin di rumah di luar sana, jadi orang itu melihat kita ya, jadi melihat tingkah laku, sikap kita. Jadi orang seolah-olah itu kecewa sama kita. Oh, anak Tuhan kok seperti itu gitu ya. Oh, seperti itu ya anak Tuhan ya, kalau kita memiliki tingkah laku yang tidak baik. Tapi yang supaya firman Tuhan jangan dihujat orang. Jadi seolah-olah orang yang melihat tingkah laku dan sikap kita itu, orang itu menjas kita, menjas semua orang Kristen. Jadi orang Kristen seperti itu ya, gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi makanya kita biasa hidup bermasyarakat, mungkin di sekolah, kita harus memiliki sikap attitude yang baik, memiliki kepedulian, memiliki sikap toleransi yang tinggi, memiliki kepribadian yang baik. Jadi di sini sangat penting sekali ya memiliki tingkah laku itu. Jadi nanti di dunia kerja pun akan seperti itu. Terus poin yang ketiga yaitu kita harus memiliki prinsip hidup ya. Jadi prinsip hidup kita itu kita harus memiliki prinsip hidup. Jadi prinsip hidup itu terbagi menjadi dua ya. Satu, jangan menjadi beban bagi orang lain. Contohnya begini, kalau kita mungkin nanti ya saudara-saudara yang dalam usia sekolah ya, mungkin sebentar lagi akan kuliah gitu ya di luar daerah. Mungkin nanti kalau nggak ngekos, mungkin bisa tinggal mungkin di rumah saudaranya yang terdekat gitu ya. Orang tua kita mungkin menitipkan ke rumah saudara kita gitu ya. Jadi jangan menjadi beban ya. Jadi udah kita numpang, kita hidup enak di sana gitu ya. Tapi kita sudah nggak disuruh membayar listrik, kita sudah tidak suruh membayar air gitu ya. Tapi kita nggak mau memiliki kepedulian kepada tempat yang kita tinggali itu ya. Ibaratnya begini, wah ini mentang-mentang tempat saudara gitu ya. Kita udah dititipkan mungkin sama orang tua ya. Kok jadi bangunnya siang, terus makan juga harus diambilin terus-menerus gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus jangan jadi beban sama orang lain. Ya kalau kita harus punya tahu diri gitu. Oh, saya ini numpang kok di tempat saudara gitu. Wah, jadi kita harus bantu kayak ya. Kalau mungkin ada apa yang perlu kita bantu di tempat itu ya kita bantu. Kita harus memiliki sifat yang ringan tangan. Maksudnya ringan tangan bukan nabokin ya, tapi ringan tangan itu kalau ini cekatan gitu. Kalau ada apa-apa yang perlu dibantu ya kita bantu. Jangan kalau mentang-mentang di rumah saudara, mungkin saudaranya agak sungkan ya, bangunnya siang. Kalau nggak dimakan harus disuruh-suruh terus gitu ya. Nggak boleh seperti itu.
Dan yang kedua tadi dalam prinsip hidup yaitu tidak boleh aji mumpung. Nah, aji mumpung ini kita semua pernah mengalami ya aji mumpung tuh. Jadi aji mumpung tuh sebetulnya gini, memanfaatkan kebaikan orang atau kebaikan teman kita. Wah, teman saya ini baik nih. Jadi teman kita nih baik nih. Lebih baik kita manfaatkan dia gitu ya. Jadi aji mumpung, kita nggak boleh aji mumpung. Seandainya gini, wah teman kita ini baik, jadi suka traktir kita, suka ngajak nonton kita. Jadi dengan seperti itu, seolah-olah gini ya, yang boleh keluar duit tuh hanya dia aja. Saya enggak lah, kan dia lebih kaya, dia lebih hebat gitu ya, dia lebih punya. Tidak seperti itu, saudara ya. Jadi mental kita harus berubah. Kita juga harus bisa memberkati orang, walaupun dengan kekurangan kita. Mungkin kita enggak memiliki yang lebih, tapi kita harus memiliki mental itu. Jadi jangan aji mumpung ya. Wah, saya makan dibayarin mulu nih sama dia, gitu. Nggak boleh seperti itu. Sekali-sekali dong kita harus traktir gitu ya. Jangan uh, teman kita aja terus yang traktir gitu. Dan yang terakhir, yang prinsip hidup yang ketiga yaitu tidak boleh berhutang ya. Jadi sebetulnya begini ya, tidak boleh berhutang. Jadi hutang itu sebenarnya beban ya. Hutang itu sebenarnya begini. Jadi penghasilan kita tidak bisa menutupi dengan kebutuhan kita yang lebih besar. Akhirnya kita terjerat oleh hutang. Tapi begini, ada dua prinsip dalam berhutang, yaitu ada hutang yang baik, ada juga hutang yang tidak baik gitu. Jadi hutang yang tidak baik dulu ya, saya mau kasih tahu. Jadi hutang yang tidak baik tuh begini. Jadi udah berhutang sama teman gitu ya, atau sama uh, perusahaan finansial yang lain gitu ya. Tapi untuk membayarnya susah. Tapi hidupnya selalu berfoya-foya. Ya. Kalau ditagih pura-pura lupa atau menghilang gitu. Itu nggak boleh ya. Jadi hutang seperti itu tidak boleh. Terus berhutang yang baik ya. Berhutang yang baik nih dalam artian seperti ini. Jadi hutang itu seperti ini. Seandainya teman kita ini butuh modal, atau mungkin ya sekarang yang lagi tren tuh di masyarakat adalah mungkin teman kita ini uh, narik ojek online atau apapun lah namanya ya itu. Nah butuh sebuah sepeda motor. Jadi untuk untuk mendapatkan uang muka itu biasanya kan untuk mendapatkan motor atau kendaraan itu atau modal usaha itu biasanya butuh uang muka gitu, uang DP ya. Jadi kita bisa kalau kita memiliki uh, uang lebih kita boleh membantu dia. Cuma jangan lupa yang berhutang juga harus punya konsisten membantu kita membayar, mengembalikan gitu. Jadi kita harus menolong orang-orang seperti ini. Jadi kalau berhutang untuk kebutuhan untuk mendatangkan income yang baik, income yang baru untuk mencukupi kebutuhan kita itu boleh ya. Jadi seperti tadi kalau kita butuh sepeda motor, mungkin kita akan narik Gojek, narik Grab atau yang lain, itu boleh karena dia pasti memiliki kemampuan untuk mengembalikan atau kemampuan untuk membayar. Tapi yang tidak boleh hutang yang seperti tadi ya. Jadi kita berhutang tapi hanya untuk berfoya-foya gitu. Wah, udah nggak mau membayar hutang tapi hidupnya ngafe mulu gitu ya. Ngedugem mulu. Wah, ini sebetulnya orang-orang penghutang yang kurang ajar ya. Gitu. Bukannya yang kita hutangin itu sebetulnya banyak duit gitu. Ya sebetulnya waktu itu yang kita hutang itu kasihan gitu ya. Supaya bisa mencukupkan kebutuhan ekonomi ya.
Jadi tadi sikap-sikap yang menjadi batu sandungan. Jadi kita tidak boleh menjadi batu sandungan ya. Jadi kita akan membahas tentang batu sandungan ini karena berhubungan dengan karakter kita yang menentukan masa depan kita gitu ya. Jadi begini, saya kemarin bercerita dengan anak saya yang kecil namanya Kesia gitu. Ada teman saya di BSD ya, dia itu sudah diangkat jadi karyawan tetap. Ini sedikit kesaksian ya, tapi mungkin ini berhubungan dengan uh, tentang firman Tuhan pada sore hari ini. Jadi dia itu kalau saya tidak tahu sudah beberapa bulan ini dia ditarik ke kantor pusat. Dan kemarin saya di Pakarti Center di Kebon saya ketemu dia juga gitu. Biasa saya setiap ketemu dia saya sapa. Oh ya, apa kabar Pak Ded gitu ya, namanya Dedi. Jadi begitu saya sapa dia, ya biasa kita karena waktu itu sering ketemu di BSD, jadi ya kita agak akrab lah. Cuma saya nggak tahu kalau dia itu dipindah di pusat gitu ya. Tapi setelah saya konfirmasi sama teman-teman sebetulnya bukan saya konfirmasi ya, saya tanya kan karena bangkunya kosong, meja di tempat dia di BSD kosong. Loh, kok Pak Diat sekarang ada di kantor pusat, yang sini yang menggantikan siapa gitu? Oh ada Mas yang menggantikan gitu. Akhirnya teman sekantor yang di BSD itu cerita kenapa dia dipindah ke BSD di kantor pusat, karena dia tidak bisa tidak memiliki etos kerja yang baik, tidak memiliki kepedulian, tidak memiliki tingkah laku yang mencerminkan untuk selalu bekerja sama di dalam satu tim pekerjaan. Nah, saya tidak tahu kalau dia pindah ke kantor pusat itu, maksudnya jabatannya diturunkan ya, jadi OB gitu. Karena pimpinannya yang sekarang udah menawarkan, sebetulnya umurnya belum tua-tua amat, mungkin masih di bawah saya ya. Jadi untuk ditawarkan, kamu mau pensiun atau mau lanjut kerja, tapi jadi OB gitu ya. Akhirnya dia milih lanjut kerja, tapi jadi OB. Ya mungkin karena usianya masih usia kerja ya, nggak mungkin pensiun gitu. Kalau dia pensiun juga mau kerja apa lagi, gitu ya saudara. Jadi makanya kita harus membangun tingkah laku kita supaya baik. Tingkah laku kita untuk memiliki kepedulian. Jadi teman-temannya bercerita, jadi kalau ada sesuatu masalah, kalau dia nggak bercerita sama teman-temannya atau dalam pekerjaan itu kan perlu tim ya. Kalau dia nggak menceritakan masalahnya, akhirnya terjadi kesalahan dalam suatu pekerjaan. Bukan dia aja yang kena marah sama bos gitu ya, tapi semua tim yang ada di sana pasti kena marah gitu. Jadi dia kan bekerja di baterai, cuma bagian baterai itu ada macam-macam ya, ada baterai otomotif itu seperti mobil, motor, pesawat terbang dan alat berat. Dia sebetulnya pekerjaannya itu lumayan bagus, dia baterai tapi namanya baterai industri. Jadi untuk baterai itu untuk perangkat-perangkat alat lunak sebetulnya. Jadi sebetulnya nggak begitu berat, tapi ya itu karena dia tidak memiliki suatu tingkah laku yang baik. Jadi kalau diajak kerjasama, dia nggak pernah mau diajak kerjasama, ngomongnya diem-diem aja gitu. Jadi sulit teman-temannya itu mengajak dia berkomunikasi. Jadi teman-teman sekalian WOC yang ada di sini, jadi kita juga harus membangun, kita harus biasakan berbicara, menyampaikan sesuatu, ya jangan banyak diemnya di sini, gitu. Kita harus bicara, tapi bicara dengan porsinya ya saudara, jangan berlebihan, nanti ujung-ujungnya ngibul lagi gitu ya. Jadi berbicara dengan porsinya ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita tidak memiliki tingkah laku atau attitude yang baik, pasti
karena kita ini makhluk sosial, orang-orang di sekitar kita juga akan menganggap kita sulit. Jadi seolah-olah kita ini orang yang eksklusif, terlalu menutup diri ya, gitu. Jadi di dalam sikap yang menjadi batu sandungan, yaitu yang pertama kemalasan. Jadi jangan malas saudara ya, kemalasan itu tidak boleh. Di dalam tunggu sebentar ya. Di kemalasan itu di dalam 2 Tesalonika 3. Tunggu sebentar. Karena saya nggak biasa menggunakan alat ini, jadi agak ribet. Tesalonika 3 ayat 7. Jadi saya akan bacakan dalam tentang kemalasan ya, dalam 2 Tesalonika 3 ayat 7, 8. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Dan ayat 10-nya, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi peringatan Rasul Paulus keras sekali ya, tentang kemalasan. Kalau orang tidak bekerja, janganlah ia makan. Itu ya. Itu tentang kemalasan. Jadi sikap-sikap yang menjadi batu sandungan itu sebetulnya ada 7 ya. Saya akan bacakan, saya akan kasih lebih cepat lagi. Takutnya nanti waktunya kelamaan. Biasanya berapa menit ya kali ya? Gak apa-apa, kita masih mau diberkati. Oke, kita lanjut. Yaitu yang kedua, tidak toleransi. Terus tadi aji mumpung ya. Terus tidak menghormati atau sulit menghargai orang lain. 2, yang kelima itu pemarah atau temperamen. Yang keenam yaitu tadi berhutang, dan yang ketujuh egois ya. Jadi yang kita akan membahas yang pertama yaitu kemalasan tadi ya. Jadi Rasul Paulus mengatakan dengan keras, sebab jika waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan ya. Jadi kita harus rajin ya. Tidak boleh anak Tuhan itu malas. Kita harus rajin. Apapun yang ditugaskan kepada kita, apapun yang menjadi pekerjaan kita tuh harus menghargai gitu. Bahwa apapun yang menjadi pekerjaan kita nanti ya, kalau adik-adik semua ini bekerja, itu nanti menghargai pekerjaan kita gitu ya. Di situ kita yakin dalam pekerjaan kita itu yakin di situ ada berkat Tuhan gitu. Bukan karena wah gajinya kecil, nggak ada lembur, nggak ada tambahan nih. Kita kadang sering mengeluh seperti itu. Tapi kami yakin dan percaya imanmu bukan pada slip gajimu ya saudara. Tapi iman kita itu pada Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhanlah yang mencukupkan kita. Tuhanlah yang memberkati hidup kita. Tuhan yang menyediakan masa depan kita ya. Kita harus menghargai setiap pekerjaan yang diberikan Tuhan, mungkin sekecil apapun itu. Dan Tuhan itu mempercayakan bukan yang dari yang besar dulu loh, saudara ya. Adik-adik sekalian, jadi Tuhan itu mempercayakan kita itu dari hal-hal yang kecil dulu. Baru kalau yang hal kecil kita setia, pasti Tuhan akan memberikan sesuatu hal yang besar. Yang penting kita konsisten, kita yakin di situ ya. Itu. Dan yang kedua yaitu yang pertama tadi masih ada satu ayat yaitu di dalam Amsal. Saya akan bacakan dalam Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa ya. Jadi makanya kita harus rajin
Supaya kita, kalau kita malas itu mengakibatkan kerja paksa, kerja ya aduh terpaksa nih. Kalau jadi pemimpin pun kalau nggak disabet dia nggak akan bergerak begitu ya, saudara. Jadi orang-orang seperti ini sebenarnya nggak cocok gitu ya. Jadi kita harus rajin. Kata firman Tuhan, tangan orang rajin memegang kekuasaan gitu ya. Jadi kalau kita nggak rajin, nggak mau bekerja, kita nggak mungkin memegang kekuasaan. Bahkan kita yang rajin kerja aja kadang sulit untuk memegang kekuasaan gitu ya. Dan poin yang kedua yaitu tidak toleransi. Tidak toleransi ya. Di dalam Matius 12 ayat 24. Tetapi ketika orang mendengarnya, mereka berkata dengan tunggu salah ayatnya ya, sudah 1 Petrus sebentar. 1 Petrus 5. Jadi tidak toleransi. Yang kedua yaitu di dalam 1 Petrus 5 ayat 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Jadi kita harus menjadi teladan ya, bukan menjadi penguasa, bukan menjadi yang memerintah ya. Jadi kita harus memiliki hati yang toleransi gitu ya. Jadi kalau mungkin di suasana saudara-saudara kita, sepupu kita mungkin lagi bulan puasa gitu ya, ya jangan upload makanan mulu ya di Instagramnya. Tapi kita harus memiliki hati yang toleransi, menghargai sesama kita, apapun agamanya gitu ya. Di rumah juga, di lingkungan rumah tangga juga kita harus memiliki toleransi kepada adik-adik kita, kepada kakak kita, kepada orang tua kita. Jangan kita nggak memiliki toleransi. Ya. Yang ketiga yaitu aji mumpung. Aji mumpung tuh hanya fokusnya diri sendiri, tidak mau memikirkan orang lain ya. Tadi memanfaatkan orang lain. Terus yang keempat, tidak menghormati atau sulit menghargai orang lain. Ya. Sulit menghargai orang lain, yaitu di dalam Amsal 18 ayat 23. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Ya, jadi tidak menghormati, sulit menghargai orang lain. Jadi begini ya. Jadi kalau kita mungkin di gereja nih, yang datang mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang berpakaian rapi, atau ibu-ibu yang memakai baju yang kelihatan mahal-mahal, perhiasan mahal, gitu. Kadang kita mempersilahkannya lebih lembut, atau bahkan duduk aja nih ditarikin bangkunya, silahkan Bu, duduk di sini. Nah, tapi kalau yang datang mungkin, waduh bajunya udah kucel, nggak digosok lagi gitu ya, mungkin nggak pakai minyak wangi lagi, jadi kayak dicuekin gitu aja, lewat-lewat aja, biarin aja dia masuk, mau duduk di mana kayak bodo amat gitu ya. Tapi kita nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus menghargai setiap orang, menghargai semua orang. Apalagi di dalam lingkungan jemaat, kita harus menghargai, memperhatikan semua orang. Kita tidak boleh semena-mena, ya. Jadi sikap yang menjadi batu sandungan yang kelima yaitu pemarah, temperamen. Waduh, apa-apa sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah gitu ya. Seandainya gini, seolah-olah mentang-mentang kita jadi bos gitu ya. Dengan seenaknya saja memarahi atau memaki-maki anak buahnya kalau anak buahnya itu salah gitu ya. Harusnya sebagai bos itu memberikan teladan yang baik, memberikan contoh yang baik, bukan memarah-marahi gitu ya. Dengan makian-makian yang melemahkan, yang
menghancurkan mental orang ya sebetulnya. Jadi nggak boleh seperti itu. Jadi harus sungguh-sungguh memberikan edukasi yang baik kepada anak buahnya. Gitu. Tidak temperamen, ya, memberikan contoh yang baik. Ya, jadi sebagai bos juga harus memiliki kepedulian dengan anak buahnya. Karena tanpa anak buah juga tidak akan jadi bos, ada bos yang baik gitu ya, saudara. Jadi dalam sikap yang menjadi batu sandungan yang keenam yaitu tadi ya, kita udah bahas yang pertama eh, yaitu berhutang tadi ya. Saya katakan tadi ada hutang yang baik dan ada hutang yang tidak baik ya. Jadi kita harus, kalaupun kita harus berhutang, hutang yang mampu harus kita bayar, kita kembalikan sesuai dengan aturannya, dan dengan kita berhutang itu kita bisa meningkatkan ekonomi kita ya, supaya kita tidak berhutang lagi, bahkan kita mau bisa memberkati ya, memberkati orang lain gitu. Yang ketujuh yaitu egois ya. Apa-apa hanya buat sendiri. Wah, seandainya gini ya, kita datang di acara pernikahan orang atau kita diajak makan orang gitu. Jadi kalau mungkin Anda diajak makan orang, kalau ada makanan yang Anda sukai, jangan saudara itu langsung taruh ke piring saudara semua. Yang lain juga butuh, yang lain juga mau itu makanan gitu. Seandainya kita dikasih hidangan tuh rendang lah ya gitu, atau babi panggang gitu ya. Wah, karena saya suka nih babi panggang, langsung tuh setengah dari apa yang dihidangkan di piring itu kita taruh semua di piring kita. Nggak boleh seperti itu. Kita harus memikirkan juga orang lain. Jadi kalau kita memiliki adik-adik kita seperti itu, kita harus kasih tahu dia, kita harus tegur dia. Jangan menjadi sandungan bagi orang lain. Karena tingkah laku kita soal makanan aja seperti itu gitu. Bagaimana dengan yang lain ya. Jadi kita harus kasih tahu mereka, jangan seperti itu, orang lain juga mau gitu. Ya, jadi kita harus tidak memikirkan diri sendiri. Kita juga perlu, orang lain juga perlu gitu ya. Jadi kita harus tidak egois, kita tidak memikirkan diri kita sendiri. Ya. Saya rasa seperti itu firman Tuhan pada sore hari ini tentang karakter. Jadi anak-anak muda WOC kita supaya memiliki karakter yang baik. Pertama, kita harus membangun karakter yang baik di tengah-tengah keluarga kita. Kedua, di lingkungan gereja kita. Dan yang ketiga, di lingkungan sekolah mungkin ya. Sebentar lagi kita akan mulai tatap muka kali ya. Terus di lingkungan masyarakat kita. Jadi kita jangan menjadi sandungan. Ya, kita harus menjadi suratan yang terbuka. Tetangga-tetangga, sebetulnya mimbar kita itu ya ada di tengah-tengah masyarakat kita itu ya, saudara. Jadi mungkin kalau melihat kita semua yang ada di gereja, pasti semua kita baik-baik semua, aduh manis-manis semua, gitu ya. Wah, semuanya memiliki karakter yang baik. Tapi kalau kita di tengah-tengah masyarakat, orang yang melihat kita itu bukan hanya orang Kristen saja. Di situ kita akan melihat sikap dan tingkah laku kita akan dilihat oleh semua orang. Ya. Jadi di sana karakter kita itu akan menentukan kita, oh dia adalah anak Tuhan. Waduh, anak Tuhan kok seperti itu ya, kayak gitu. Jadi kita harus membangun karakter kita sedini mungkin supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang dapat mencerminkan memiliki hati Allah, yang bisa melayani Tuhan, melayani sesama, dan memiliki kepedulian dengan lingkungan sekitar kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk segala firman-Mu Tuhan pada sore hari ini. Biarlah Tuhan, firman yang kami dengar boleh menguatkan setiap kami. Biarlah kami, anak-anak-Mu Tuhan yang masih muda, boleh menjadi teladan, boleh menjadi contoh, memiliki tingkah laku, attitude yang baik, supaya memiliki masa depan yang baik, memiliki etos kerja yang baik, memiliki hidup yang baik ke depannya Tuhan. Kami yakin dan percaya kepribadian kita tidak
tumbuh begitu saja, tapi kami memerlukan bimbingan-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami boleh berkenan kepadamu Bapa, dan kami boleh menjadi suratan yang terbuka bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini. Biarlah Tuhan, firman-Mu boleh berakar di dalam setiap hati kami dan boleh bertumbuh-tumbuh dan berbuah Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Puji Tuhan. Terima kasih kami ucapkan untuk Kak Manto ya, atau Pak Manto. Iya. Lebih jadi jiwa muda lagi Kak Manto aja. Kasih buat firman Tuhannya yang sangat memberkati kami anak-anak muda dalam berkarakter dan dalam bersosialisasi ya. Ya. Lagi kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kehidupan Kak Manto lebih berdampak lagi bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang kedua, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Saya yakin bahwa waktu yang kita berikan kepada Tuhan tidak sia-sia ya. Kita diberkati ya di Komsel YOC ini. Mungkin kayaknya nggak ada teman-teman yang baru ya. Minggu depan kita masih tetap online jam 5 sore, dan mari kita siapkan waktu yang terbaik ya untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mungkin itu saja pengumumannya. Nanti kita akan diberkati oleh doa syafaat oleh Kak Oni, dan kita ditutup dengan Kak Manto ya. Oke. Oh ya, hambanya nggak ikut ya? Kak Oni? Siap. Ada. Siap. Oh, Langsung maksud saya. Oh iya. Pak Gembala izin hari ini. Oke. Kita langsung doa. Mari kita satu di dalam doa. Pak kami yang di surga, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, di mana Engkau telah memberikan kami kesempatan, berikan kami hidup. Kami sadar bahwa ini karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk ini ya Tuhan. Tuhan, kami sangat bersyukur kami telah diberkati oleh firman Tuhan, di mana mengajarkan kami ya Tuhan untuk hidup menjadi teladan dan hidup memiliki prinsip yang baik ya Tuhan. Tuhan, Engkau memampukan kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa tanpa Engkau kami tidak mampu ya Tuhan. Tuhan, di saat ini kami secara khusus kami mendoakan buat teman-teman kami yang tidak hadir, yang tidak mengikuti ibadah online bersama kami ya Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Engkau senantiasa memelihara mereka dan melindungi mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga terlalu mendoakan buat kami yang hadir ya tahu, yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Ini tidak sia-sia ya Tuhan. Kami percaya jeripaya kami akan dibayar ya Tuhan. Tuhan, di saat ini secara khusus kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami agar tetap terjalin persatuan walaupun berbagai suku dan bangsa. Tuhan Yesus berkati pemimpin kami yang melalui dari Bapak Presiden bersama Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Lurah sampai dengan tingkat RT ya Tuhan.
Bapa, Engkau senantiasa memberikan mereka hikmat, akal budi, dan kecerdasan dalam mengatur bangsa ini ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau menjauhkan mereka dari segala mara bahaya ya Tuhan. Engkau lindungi mereka senantiasa. Tuhan, kami juga berdoa buat untuk generasi muda dalam bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau senantiasa berkati. Tuhan, baik saat ini yang masih dalam bangku pendidikan yang mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan sampai dengan tingkat perguruan tinggi ya Tuhan. Tuhan, kami memohon Engkau jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, janganlah biarkan mereka jatuh ya Tuhan. Karena mereka adalah generasi bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau senantiasa memimpin generasi ini ya Tuhan. Tuhan, di saat ini kami juga mendoakan para pemimpin gereja kami ya Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberikan mereka hikmat, berikan mereka kecerdasan juga ya Tuhan. Bahkan berikan mereka kekuatan serta kesehatan ya Tuhan. Karena pemimpin gereja kami, biarlah senantiasa memberitakan kebenaran-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mohon Engkau senantiasa meneguhkan iman bagi pemimpin gereja kami ya Tuhan. Biarlah dan memberikan mereka hati yang siap untuk melayani Engkau ya Tuhan. Kami percaya bahwa para pemimpin kami ya Tuhan senantiasa di dalam pertolongan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami juga tak lupa mendoakan buat yang besok yang akan memimpin atau mengambil bagian di dalam pelayanan. Biarlah Engkau senantiasa memberikan mereka kesehatan, kekuatan, serta apa yang disiapkan ya Tuhan. Biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami percaya. Biarlah senantiasa menolong dan memberkati kami ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, pada akhir ibadah kami pada sore hari ini, biarlah Tuhan Kau memberkati setiap anak-anak-Mu, kemanapun mereka melangkah, biarlah Tuhan memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima segala kebaikan-Mu, kami terima segala berkat-Mu Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Engkau menyertai setiap langkah dan kehidupan kami ke depannya Tuhan. Biarlah kami memiliki kekuatan yang baru, kesehatan yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu turun atas kami semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.